Halo semuanya, selamat datang di channel Datsa 19. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar satuan volume. Sebelum kita bahas ke tampilan berikutnya, teman-teman yang menyaksikan video ini jangan lupa untuk subscribe-nya terlebih dahulu channel Datsa 19 agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan baik itu matematika ataupun pelajaran yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Nah, untuk satuan volume bisa kita gunakan dalam bentuk ini ya, kilometer kubik, km pangkat 3, HM pangkat 3, jam atau dikometer kubik, dan seterusnya sampai milimeter pangkat 3. Kita menggunakan tangga satuan volume. Nah, untuk tangga satuan volume, teman-teman pastinya tahu kalau turun satu tangga, itu artinya kita kalikan 1000. Kenapa kita kalikan 1000? Karena di sini pangkatnya 3. Kalau tidak ada pangkat atau pangkat 1, berarti setiap turun dikalikan 10. Kalau pangkatnya 2, maka dikalikan 100. Pangkat itu menunjukkan banyaknya nolnya ini loh, teman-teman. Ya. Jadi untuk turun satu tangga, kita kalikan 1000. Jika turunnya 2 tangga, gimana? Apakah kita kalikan 2000? Salah ya, kalau kalian mengalikan dengan 2000 salah. Jadi kalau turunnya 2 tangga, kita tambahkan kembali nolnya ini, yang awalnya 3 ditambahkan 3 lagi, menjadi 1 juta. Oke, jadi nolnya yang bertambah. Turun 1 tangga, nolnya ada 3, turun 2 tangga, nolnya jadi 6, turun 3 tangga, nolnya jadi 9. Jadi nolnya bertambah terus gitu. Nah, itu kalau turun. Bagaimana kalau naik? Nah, jika keadaannya naik 1 tangga, itu kita kalikan dengan 1000. Sama ya. Untuk pangkat 3 itu artinya nolnya ada 3. 02, pangkat 2, maka nolnya ada 2. Untuk naiknya 2 tangga, maka kita bagikan dengan 1 juta. Ya, teman-teman, jika kita menggunakan satuan kilometer pangkat 3 untuk menentukan satuan volumenya. Apakah ada yang lain selain menggunakan km pangkat 3 atau kilometer kubik dan teman-temannya? Nah, di sini untuk satuan volume bisa aja kita menggunakan ini ya, kiloliter, KL itu kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Sama sebelumnya, kalau tangganya itu turun, jika turun 1 tangga, kita kalikan dengan 10. Ya, kalau turunnya 2 tangga bukan 20, tapi 100. 3 tangga maka 1000. 3 tangga maka nolnya ada 3. 4 tangga, turun 4 tangga maka nolnya ada 4. 10.000. Dan seterusnya. Kalau turun kita kalikan. Kalau naik sama ya kita bagi. Kalau naiknya 1 maka kita bagikan 10. Naiknya 2 kita bagi 100. Naiknya 3 dibagi 1000. Naiknya 4 dan seterusnya maka juga sama dan seterusnya. Itu untuk pemahamannya berikutnya. Lah, apa hubungannya antara kilometer pangkat 3 atau kilometer kubik dan kawan-kawannya ini dengan kiloliter, hektoliter, dan seterusnya ini? Nah, ternyata hubungannya di sini ya, teman-teman. Bisa kita lihat bersama. Untuk 1 meter kubik atau 1 meter pangkat 3, itu nilainya sama dengan 1 kiloliter. Jadi 1 M pangkat 3 itu sama dengan 1 KL. Kalau 1 DM pangkat 3, nilainya sama dengan 1 liter. Nah, di sini harus kita benar-benar ingat ya. Benar-benar diingat-ingat. Bentuknya seperti ini. Sama 1 cm pangkat 3 sama dengan 1 mililiter. Dan mungkin teman-teman pernah melihat yang namanya 1 cc. 1 cc atau 1 cc itu sama halnya dengan 1 cm pangkat 3 atau 1 cm kubik. Tuh, jadi kalau 1 cc ya sama saja dengan 1 mililiter. Ya, teman-teman, hubungannya ini teman-teman harus ingat, benar-benar ingat ya.
Nah, agar lebih paham, maka kita perlu latihan namanya. Nah, kita ke soal. Ayo berlatih. Ayo lengkapi pernyataan berikut ini. Nomor 1. 4000 mm pangkat 3. Nomor 1. 4000 mm pangkat 3 dijadikan cm pangkat 3. Kalau kita melihat dari tangga satuannya, mm pangkat 3 ke cm pangkat 3 naik satu tangga. Kalau naik, maka kita bagi dengan 1000 ya, karena satu tangga. Maka 4000 kita bagi dengan 1000. 4000 dibagi 1000 sama dengan 4. Maka satuannya cm pangkat 3. Sangat mudah ya teman-teman. Untuk nomor 1. Nah, kita nomor 2. 1,5 M pangkat 3 dirubah ke liter. Nah, di liter tadi dapat kita lihat liter itu sama dengan 1 dm pangkat 3. Maka 1,5 M pangkat 3 kita jadikan ke dm pangkat 3. 1,5 M pangkat 3 kita jadikan dm pangkat 3. Kenapa kok dm pangkat 3? Karena 1 dm pangkat 3 itu sama dengan 1 liter. Artinya nilainya dm pangkat 3 itu sama dengan liter. M pangkat 3 ke dm pangkat 3 itu turun 1. Artinya 1,5. Karena turun 1, kita kalikan dengan 1000. 1,5 kalau kita kalikan dengan 1000 hasilnya adalah 1500. Satuannya karena dm pangkat 3 itu sama dengan liter, ya maka kita jadikan liter sesuai dengan soalnya. Itu 1 dan 2. Sangat mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3. 40 liter ditambah 15 dam pangkat 3 kita jadikan M pangkat 3. Nah, di sini liter ini berbeda ya. Maka kita ubah 40 liter ini menjadi 40 dm. Untuk nomor 3, maka 40 liter menjadi dm pangkat 3. Ini dijadikan ke M pangkat 3. dm ke M naik satu tangga. Artinya kalau naik dibagi. Satu tangga artinya dibagi 1000. 40 kalau kita bagi dengan 1000 hasilnya adalah 0,04. Ini M pangkat 3. Untuk 0,04-nya saya geser saja agak ke kanan. Oke, 40 dm pangkat 3 kalau kita jadikan ke M pangkat 3 yaitu 0,04. Nah, kemudian yang 15 dam pangkat 3 atau kubik untuk menjadi M pangkat 3 itu kan turun satu tangga, artinya 15 kita kali dengan 1000. Sama dengan 15 kali 1000 yaitu 15.000. M pangkat 3. Di soal nomor 3, di situ adalah perintahnya ditambah. Maka hasil dari 0,04 M kubik ini kita tambahkan dengan 15.000 M pangkat 3. Hasilnya adalah 15.000,04 M pangkat 3. Ya, teman-teman, untuk jawaban soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4.
135 M pangkat 3 ke liter ditambah 2.700 desiliter dijadikan liter. Maka masing-masing kita rubah dulu. Liter itu kan sama halnya dengan dm pangkat 3. Maka 135 M pangkat 3, kalau kita jadikan ke dm pangkat 3, kita lihat dari satuan tangga satuan panjangnya ya, satuan volume. M pangkat 3 ke dm pangkat 3 itu turun 1. Maka 135 kita kalikan dengan 1000. 135 ribu. Ini liter. Kemudian 2.700 DL, desiliter. Desiliter DL ke L naik 1, maka kalau naik kita bagi dengan 10. Maka 2.700 kita bagi dengan 10 menjadi 270 liter. Maka kita perintahnya di nomor 4 sudah ditambahkan menjadi 135.270 liter. Ya teman-teman, untuk jawaban nomor 4. Sekarang kita masuk soal nomor 5. 1.200 liter dijadikan cm pangkat 3 atau cm kubik. Cm kubik ini sama halnya dengan mililiter. Ya, maka 1.200 liter kita jadikan ke mililiter. 1.200 liter. Maka 1.200 liter ke mililiter itu turunnya berapa ini? 1, 2, 3. Kalau turunnya 3, kita kalikan dengan 1000. 1.200 kalau kita kalikan dengan 1000, hasilnya adalah, nah, berapa ini teman-teman? 1.200.000 cm ya, bukan mililiter, tapi cm pangkat 3. Begitu pula dengan 10 dm pangkat 3. Maka 10 dm pangkat 3 ke cm pangkat 3 itu adalah dikalikan. Karena turun satu tangga, maka kita kalikan dengan 1000. Sama dengan 10.000. Untuk soal nomor 5 itu adalah dikurangi. Maka hasilnya keduanya itu kita kurangi. Menjadi 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 0, 0, 0 dikurangi 0, 0, 0 kurangi 0, 0, 0 dikurangi 1 nggak bisa, pinjam temannya menjadi 10, kurangi 1, jadi 9, 2 dipinjam 1 tinggal 1, 1. Maka hasilnya adalah 1.190.000 cm pangkat 3. Gimana teman-teman? Sangat mudah bukan untuk pembelajarannya? Yang penting matematika itu sering latihan. Kalau hanya menghafal sebentar saja pasti susah. Tapi kalau biar benar-benar paham, ya terus melakukan latihan-latihan mengerjakan soal. Jika teman-teman yang mungkin masih sekolah, ragu dengan jawabannya, bisa ditanyakan ke gurunya apakah jawabannya itu benar atau salah. Yang penting teman-teman itu sering melakukan latihan. Nah, kita lanjut. Apakah ada soal lagi? Nah, ini soal berikutnya adalah bentuk cerita. Kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman. Untuk jawaban untuk soal nomor 1, sekali minum susu,
adik menghabiskan 100 ml. Setiap hari adik minum sebanyak 7 kali. Kalau 1 kali aja 100. Bagaimana dengan 7 kali? Maka 7 kali 100. Berapa 7 kali 100? Ya, hasilnya adalah 700 mililiter. Kemudian pertanyaannya apa? Berapa liter? Maka 700 ml ini kita jadikan ke liter. Susu yang diminum adik setiap hari. Mililiter ke liter. Naik berapa ini? 1, 2, 3. Karena naiknya 3, maka 700 kita bagi dengan 1000. Berapa 700 dibagi 1000? Yaitu 0,7 liter. Jadi adik minum susu setiap hari sebanyak 0,7 liter. Itu ya jawaban untuk nomor 1. Nomor 2. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran 40 itu sebagai panjangnya. Ini panjang, 10 cm sebagai lebar, tingginya ini berarti T 15 cm. Jika terisi air penuh, berapa liter volumenya? Berarti di sini adalah volume dari balok. Apa rumusnya volume balok, teman-teman? Ya, kalau termudah menghafalkannya bukan P kali L kali tinggi adalah pelet. Pelet E-nya kita ganti dengan kali, maka P kali L kali T. Nah, sebelum masuk ke rumus, kita lihat dulu satuannya. Satuannya cm, cm, dan cm maka sama, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Panjangnya 40, lebarnya 10, kemudian tingginya 15. Maka hasilnya 40 kali 10 dikali 15 yaitu 6000. Satuannya adalah cm pangkat 3. Kemudian yang ditanyakan berapa liter? Ya, liter itu sama dengan dm pangkat 3. Maka 6000 cm pangkat 3 ini kita jadikan dm pangkat 3 kita bagi dengan 1000. Menjadi 6 dm pangkat 3 atau 6 liter. Ini sama ya dengan 6 liter. Oke teman-teman, kita lanjutkan di soal nomor 3. Bak mandi di rumah berbentuk kubus. Nah, ini bak mandinya bentuknya kubus dengan panjang sisinya 1 atau rusuknya ini sama dengan 1 meter. Berapa liter volume air di bak mandi jika terisi setengahnya? Jadi di sini kita menghitung dulu volume kubusnya. Kita hitung volume kubus PK, rumusnya volume yaitu R pangkat 3. R itu rusuknya, di sini rusuknya adalah 1 meter. Jadi kita hitung 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 yaitu 1 dengan satuannya M pangkat 3. Nah, di sini kan masih meter pangkat 3 dan yang diminta liter. Liter itu sama dengan dm pangkat 3. Jadi kalau volumenya 1 meter, M pangkat 3 ke dm pangkat 3 itu turun 1, maka kita kalikan dengan 1000. 1 kali 1000 ya 1000. 1000 satuannya sudah berubah dm pangkat 3 ataupun liter ya, sama ya. dm pangkat 3 ini juga sama dengan 1000 liter. Kemudian yang ditanyakan adalah jika terisi setengahnya, jika airnya terisi setengahnya, maka
Di sini kita hitung setengah dari volume kubusnya atau volume bak mandinya. Maka 1/2 kita kalikan dengan 1000 liter. 1000 dibagi 2, 500. Iya teman-teman hasilnya. Jadi berapa liter volume air di bak mandi jika terisi setengahnya? Jawabannya adalah 500 liter. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Paman mempunyai 2 kaleng cat. Tiap kaleng isinya 3 liter. Jadi ini satu kaleng berisi 3 liter. Paman menggunakan itu artinya dikurangi 4,5 dm/3 atau desimeter kubik untuk mengecat pagar. Berapa liter sisa? Nah, sisa itu kan angka dikurangi ya. Kita hitung dulu 2 kaleng cat itu berapa liter? 2 cat maka 2 kita kalikan dengan 3 liter. 2 kali 3 yaitu 6. Satuannya liter. Kemudian paman menggunakan berarti dikurangi. Sisa, ditanyakan sisa cat sama dengan 2 cat tadi adalah 6 liter atau dm/3 sama ya, dikurangi 4,5. 6 dikurangi 4,5 yaitu 1,5 liter. Tuh teman-teman ya, jawabannya nomor 4. Hasilnya adalah berapa liter sisa cat paman, yaitu 1,5 atau 1,5 liter. Sangat mudah bukan? Baik, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Ayah membeli 4 botol air mineral. Tiap botol berisi 1.500 ml. Jika ayah telah meminumnya sebanyak 2,5 liter, berapa liter sisa air mineral ayah? Nah, ini sama ya, seperti nomor 4, cuma kalimatnya yang berbeda. Caranya pun juga sama. Kita hitung dulu 4 botol. Itu ada berapa volumenya? 4 botol. Yaitu 4 kita kalikan dengan 1.500. 4 kali 1.500 yaitu 6.000. Ini satuannya masih mililiter. Kita rubah dulu mililiternya itu menjadi liter. Mililiter yang paling bawah kita pindah ke liter yang atas. Ada berapa tangga ini? 1, 2, 3. Kalau naik artinya dibagi ya. 3 tangga artinya itu 1.000. Kita bagi dengan 1.000. 6.000 dibagi 1.000, 6. Satuannya sudah liter. Yang ditanyakan adalah sisa. Sisa itu harus dikurangi. 4 botol itu ada 6 liter. Kita kurangi yang sudah diminum ayah. 2,5. 6 dikurangi 2,5 yaitu 3,5 liter. Itu untuk jawaban nomor 5, 3,5 liter hasilnya. Ya teman-teman. Nah, sudah selesai pembahasannya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video pembahasan matematika pada satuan volume. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan teman-teman untuk like-nya. Jika menyukai video ini, boleh juga berkomentar. Dan jangan lupa subscribe-nya, karena itu yang paling penting. Terima kasih ya teman-teman.